Halo semuanya, selamat datang lagi di sini. Pernah nggak sih kalian lihat judul berita yang bikin kaget, terus mikir, kok mereka bisa tahu ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik statistik yang sering kita lihat sehari-hari. Oke, kita mulai dari sini ya. 8,79 jam. Kata sebuah studi baru, ini adalah waktu rata-rata yang dihabiskan mahasiswa buat natap layar HP mereka setiap hari. Hampir 9 jam. Gila kan? Tapi tunggu dulu. Kesimpulan gede tentang semua mahasiswa ini ternyata cuma diambil dari 257 orang. Aneh ya. Disinilah teka-tekinya muncul. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya kita bisa bikin klaim tentang ribuan bahkan jutaan mahasiswa cuma dengan nanya ke segelintir orang? Nah, inilah inti dari obrolan kita hari ini. Oke, kita bedah yuk. Biar paham, kita harus bisa bedain mana gambaran besar dan mana potret sesaat. Kalau dalam bahasa statistik, ini disebut populasi dan sampel. Gini, kan nggak mungkin kita tanya semua orang, ya kan? Jadi kita ambil aja potret sesaatnya alias sampel. Dan kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Idenya itu ibarat kita mau tahu rasa satu loyang kue, kita cukup cicipin sepotong kecil aja. Nah, itulah inti dari inferensi statistik. Nah, ini beda kuncinya. Populasi itu ya semua kelompok yang mau kita teliti. Misalnya seluruh mahasiswa di Indonesia. Angka sebenarnya dari mereka, kayak rata-rata pastinya, itu disebut parameter. Biasanya pakai huruf Yunani kayak mu. Terus, sampel itu kelompok kecil yang kita tes. Ukuran dari sampel ini kita sebut statistik. Nah, ini pakai huruf biasa kayak X-bar. Intinya, kita pakai statistik dari sampel kecil buat nebak parameter populasi yang super besar itu. Nah, proses menebak ini ada nama kerennya, estimasi parameter. Anggap aja ini mesin statistik yang bikin kita bisa membuat tebakan yang cerdas soal dunia ini meskipun data yang kita punya terbatas. Terus gimana caranya para statistikawan ini bikin tebakan cerdas tadi? Ternyata ada dua cara utama. Yuk kita lihat bedanya estimasi titik sama estimasi interval. Oke, yang pertama ada estimasi titik. Ini tuh tebakan yang spesifik, cuma satu angka. Kayak angka 8,79 jam soal mahasiswa tadi. Nah, yang kedua ada estimasi interval. Ini ngasih kita sebuah rentang. Jadi bukan cuma satu angka, tapi dia bilang, kami yakin rata-rata penggunaan HP mahasiswa itu ada di antara 7,5 sampai 10 jam. Nah, estimasi titik ini ada masalahnya. Walaupun kelihatannya presisi banget, kemungkinan buat benar-benar pas itu kecil banget. Ibaratnya kayak kamu nebak berat badan orang sampai ke gram-gramnya. Susah banget kan buat bener. Makanya muncullah estimasi interval. Emang sih nggak sepresisi tebakan satu angka, tapi ini jauh lebih jujur. Dia ngakuin kalau kita nggak tahu angka pastinya, tapi kita lumayan yakin jawabannya ada di dalam rentang yang dikasih. Ini pendekatan yang lebih realistis. Nah, ini jadi nimbulin pertanyaan penting banget kan? Kalau kita ngasih rentang, seberapa yakin kita kalau angka yang sebenarnya itu ada di dalam situ? Disinilah konsep kepercayaan atau confidence jadi krusial. Ini yang namanya selang kepercayaan atau confidence interval. Coba deh bayangin ini tuh kayak jaring. Kita lempar jaring ini dan kita cukup yakin kalau rata-rata yang sebenarnya si parameter populasi itu bakal ketangkap di suatu tempat di dalam area hijau itu. Tentu aja, tingkat keyakinan ini bisa kita pilih-pilih loh. Mau 90% yakin, 95%, atau mau super yakin sampai 99%. Coba kita lihat gimana pilihan ini ngaruh ke ukuran jaring kita. Coba lihat deh bedanya, kalau kita cuma butuh 68% yakin, jaringnya bisa lebih kecil dan sempit. Tapi, kalau kita mau lebih yakin, sampai 95%, ini standar yang biasa dipakai di banyak penelitian, jaring kita harus dilebarin. Dan kalau kita mau super duper yakin, katakanlah sampai 99% yakin, jaring kita harus jadi lebar banget. Kelihatan kan polanya? Ada semacam pertukaran di sini. Nah, ini dia intinya trade-off-nya. Semakin yakin kita pengen tebakan kita benar, semakin lebar dan nggak presisi rentang yang harus kita kasih. Kita nggak bisa dapat dua-duanya. Presisi tinggi sekaligus keyakinan tinggi dari sampel yang sama. Harus pilih salah satu. Nah, ini bagian yang sering banget bikin salah paham. Keyakinan 95% itu bukan berarti ada 95% kemungkinan nilai sebenarnya ada di dalam satu interval kita. Bukan. Ini lebih ke soal seberapa andal metode kita. Artinya, kalau kita ulang penelitian ini 100 kali, kita berharap metode kita bakal berhasil nangkep nilai sebenarnya sebanyak 95 kali. Oke. Ini kelihatannya emang teknis banget ya, tapi tenang. Idenya simple kok. Supaya bisa ngitung seberapa lebar jaring kita, para statistikawan perlu mengubah ide yakin 95% jadi angka yang bisa dihitung. Nah, proses singkat inilah caranya.
Intinya, mereka mengubah tingkat kepercayaan kita jadi sebuah nilai khusus yang namanya skor Z. Tenang aja, kita nggak perlu ngitung manual beginian. Para ahli statistik punya tabel contekan kayak gini buat cari angkanya. Yang penting kita tahu adalah, untuk tingkat kepercayaan 95%, angka saktinya itu 1,96. Angka inilah yang nentuin selebar apa jaring yang harus kita lempar biar bisa 95% yakin. Oke, kita udah ngobrolin banyak hal teknis nih. Sekarang coba kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting buat kita di kehidupan sehari-hari? Sadar atau enggak, metode ini tuh ada di mana-mana. Waktu kamu dengar istilah margin of error di survei pemilu, itu ya selang kepercayaan. Waktu perusahaan farmasi ngetes obat baru, mereka pakai ini. Riset pasar, kontrol kualitas di pabrik, semuanya bergantung sama kekuatan estimasi parameter. Intinya, ini tuh salah satu alat paling hebat yang kita punya buat ngertiin dunia. Ini bikin kita bisa belajar soal hutan hanya dengan mempelajari beberapa pohon. Ini adalah fondasi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan sosial. Jadi, ini pesan utamanya. Lain kali kamu baca judul berita atau lihat iklan yang ngutip statistik, coba berhenti dulu sebentar. Ingat teka-teki di awal tadi, terus tanyain dua hal simpel ini. Sampelnya berapa orang, dan di balik angka itu, seberapa yakin sih mereka sama klaim tersebut?